Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sebelum belajar jangan lupa berdoa. Tetap terapkan 3M. Ucapkan terima kasih jika mendapatkan sesuatu. Tujuan pembelajaran hari ini membaca memindai. Dalam membaca memindai, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Untuk lebih memahaminya, sekarang kalian baca bacaan berikut dengan teknik memindai. Silakan kalian baca. Anak-anak, bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Teks non-fiksi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Yang kedua yaitu non-fiksi kreatif, berawal dari data otentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, prosa. Autentik itu artinya asli ya. Coba sekarang tugas kalian, dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Silahkan kalian buat di buku kalian. Amati gambar berikut. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir di bawah ini. Sumbatan air dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati.
Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Sekarang, analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Antara lain, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak menjaga dan membersihkan selokan air, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Apa akibatnya? Ya, lingkungan tempat tinggal menjadi kotor, saluran air tersumbat, air di sungai juga tidak dapat mengalir. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal kamu. Antara lain, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mengikuti kegiatan kerja bakti. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya. Apa saja? Silahkan kalian mencoba ya. Kita lanjutkan. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke dalam tabel berikut. Apa kewajibanmu di rumah? Ya, antara lain menjaga kebersihan rumah, menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan tempat tidur, dan sebagainya. Bagaimana dengan kewajiban di lingkungan sekolah? Apa saja? Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan piket dengan baik. Di lingkungan masyarakat, antara lain menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengikuti kegiatan kerja bakti. Sekarang kita bernyanyi lagu Bersih dan Sehat. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikanlah lagu Bersih dan Sehat bersama temanmu. Perhatikan interval nada dalam lagu, kemudian tampilkan lagu tersebut. Dengarkan lagu berikut.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.